Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya muliakan, dosen pengampu mata kuliah Hukum Perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank, Ibu Dr. Diana Erwinati Butulu, SH, MH, MKN, MSc. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya memaparkan kajian dalam buku materi pembelajaran Hukum Perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank yang disusun oleh Dr. Diana Erwinati Butulu, SH, MH, MKN, MSc. Seperti kita ketahui bersama, bahwa fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan bank-bank di Indonesia yang dulunya dilakukan oleh Bank Indonesia telah dialihfungsikan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga independen sama seperti Bank Indonesia, di mana bebas dari campur tangan pihak lain, dengan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan yang berlaku. OJK hadir dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara dengan teratur, adil, transparan, dan akuntabel, sama seperti mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam sektor jasa keuangan. OJK dikenal juga sebagai lembaga super body karena melakukan pengawasan terhadap 3 jenis lembaga keuangan, baik bank dan non-bank, yaitu A. Sektor perbankan, B. Non-perbankan, dan C. Asuransi dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga keuangan lainnya. Pada pembahasan kali ini, kita fokuskan pada kajian asuransi sebagai salah satu jenis industri non-bank dan mari kita awali pembahasan dengan pendahuluan sejarah asuransi. Sejarah asuransi. Perkembangan asuransi di dunia telah dimulai dari zaman sebelum Masehi, dilanjutkan pada zaman pertengahan, dan mencapai puncak pertumbuhan signifikannya pada era revolusi industri, di mana era mekanisasi pertanian dan era reformasi produk asuransi telah bermunculan seperti asuransi kendaraan, asuransi pertanian, asuransi pabrik, asuransi perjalanan, asuransi pesawat, asuransi satelit, asuransi handphone atau laptop, asuransi kesehatan, dan asuransi pendidikan. Pada tahun 1927 di Brussels, Belgia, lahirlah International Conference of Sickness Insurance Funds and Mutual Benefit Societies yang disponsori oleh International Labor Organization. Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt pada tahun 1935 menandatangani Social Security Act yang menjadi dasar santunan yang bisa diterima oleh ahli waris. Perkembangan asuransinya di Indonesia tercatat pertama kali dengan didirikannya sebuah perusahaan asuransi pertama di Indonesia bernama Semarang Sea, yang berdiri pada tahun 1816. Perusahaan sejenis yang berkembang pada tahun yang sama juga ialah Java Sea, Arjoino, Veritas, dan Merkurius. Asuransi jiwa yang pertama kali muncul di Indonesia ialah Bumi Putra pada tahun 1912 di daerah Magelang, yang diprakarsai oleh seorang guru yang bernama
M. NG Juijo Sewojo sebagai perusahaan asuransi dengan bentuk badan usaha bersama, dan asuransi non-jiwa pertama ialah NV Indice Liot yang kemudian berganti nama menjadi Liot Indonesia. Tahun 1953 berdirilah suatu perusahaan reasuransi profesional swasta, yaitu Maskapai Reasuransi Indonesia atau Marein, yang disusul oleh pendirian PT Reasuransi Umum Indonesia atau Indure, yang adalah perusahaan reasuransi milik pemerintah. Pencapaian penting bagi eksistensi asuransi di Indonesia ialah dengan terselenggaranya Kongres Asuransi Seluruh Indonesia atau KANSI yang diselenggarakan pertama kali pada 25-30 November 1956 di Bogor, yang bertujuan untuk menyatukan yang bermanfaat bagi perekonomian nasional, mengatasi sisa-sisa sistem perekonomian kolonial, realisasi aktif terhadap pembatalan konferensi meja bundar atau KMB, dan peningkatan kesadaran berasuransi. Kongres ini ialah yang kemudian melahirkan Dewan Asuransi Indonesia atau DAI pada 1 Februari 1957 pada tahun 2002, dan DAI berubah menjadi Federasi Asuransi Perasuransian Indonesia atau FAPI yang menaungi semua asosiasi usaha perasuransian di Indonesia, menyusul berdirinya Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAAUI, AAJSI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia AAASI, Reasuransi Indonesia, serta Asosiasi Adjuster Asuransi Indonesia AAAI di dalam PABI. Dan pada tahun 2010 nama PABI kembali diubah menjadi Dewan Asuransi Indonesia atau DAI. Definisi asuransi. Asuransi verzekering atau insuran memiliki pengertian sebagai suatu pertanggungan. Profesor R. Sukardono menerjemahkan asuransi berasal dari verdekerer dengan penanggung berasal dari verzekerer dengan penanggung, yakni pihak-pihak yang menanggung risiko, sementara verzekerer diterjemahkannya dengan tertanggung, yakni pihak yang mengalihkan risiko atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggung. Sedangkan Profesor Wijono Projodikoro memakai istilah asuransi sebagai sarapan dari asuransi atau bahasa Belanda yang berarti pinjaman untuk penanggung dan terjamin untuk tertanggung. Dalam suatu skim asuransi, ada pihak yang sanggup menanggung untuk pihak lain yang menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang terjadi, dan sebagai timbal balik pihak tersebut wajib membayar kerugian untuk pihak yang bersedia menjamin. Sehingga secara umum asuransi diartikan sebagai persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka. Pasal 246 KUHP menyatakan bahwa asuransi atau pertanggung merupakan perjanjian di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2014 menyatakan bahwa asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi yang pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan-perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau B. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung dengan manfaat yang besar telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Unsur-unsur asuransi ialah sebagai berikut. Pihak-pihak yakni penanggung dinyatakan dalam pasal 246 KUHD bahwa penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa tidak pasti. Sedangkan dalam undang-undang perasuransian tidak dapat istilah penanggungan, melainkan langsung disebut perusahaan asuransi umum dan jiwa dan usaha perasuransian yang berkaitan dengan jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. B. Tertanggung sebagai dalam pasal 246 KUHD merupakan pihak yang membayar premi dan menerima ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan dalam undang-undang perasuransian dijelaskan bahwa pertanggungan merupakan pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi. C. Pemegang polis. Istilah ini hanya tercantum dalam undang-undang perasuransian yang menjelaskan bahwa pemegang polis merupakan pihak yang mengikat diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dengan tujuan untuk mendapatkan mohon maaf, saya lanjutkan lagi. Untuk mendapatkan perlindungan atau risiko bagi dirinya, tertanggung atau peserta lain. 2. Status pihak-pihak yakni penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum yang terdapat berbentuk perseroan terbatas PT, perusahaan perseroan atau koperasi. B. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan atau badan hukum baik sebagai perusahaan atau bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan terhadap harta yang diasuransikan. Objek asuransi. 3. Objek asuransi dapat berupa benda atau hak kepentingan yang melekat pada benda dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. 4. Peristiwa asuransi merupakan perbuatan hukum atau legal aset berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung yang tertanggung mengenai objek asuransi peristiwa tidak pasti atau evenement yang mengancam benda asuransi dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yang disebut polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi. Dasar pengaturannya ialah sebagai dijelaskan dalam pasal 1320, pasal 1321 dan pasal 1338 BW.
Hubungan asuransi. 5. Hubungan asuransi merupakan hubungan yang terjadi antara penanggung dan tertanggung yang adalah suatu ketertarikan atau legalisi bond yang timbul karena ada persetujuan atau kesepakatan bebas. 6. Tujuan asuransi adalah untuk meminimalisir kerugian dan risiko. 7. Risiko dan premi. 8. Adanya FNM atau peristiwa tidak pasti dan ganti kerugian. Syarat yang berlaku. 9. Syarat-syarat yang berlaku. 10. Polis asuransi. Prinsip asuransi. Terdapat beberapa prinsip yang diterapkan dalam asuransi, yakni insurance interest, yakni hak untuk mengadakan asuransi antara tertanggung dan yang asuransi yang diakui oleh hukum. Prinsip ini sering diartikan sebagai kepentingan yang dipertanggungkan. Kepentingan merupakan hak atau kewajiban tertanggung terhadap benda di pertanggungan. Kepentingan dan asuransi dirumuskan dalam pasal 250 dan 268 KUHD yang mensyaratkan bahwa kepentingan tersebut harus terdapat 3 unsur di dalamnya, yakni dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. 2. Utmost good faith ialah adanya kejujuran oleh si penanggung mengenai syarat dan kondisi asuransi, dan si tertanggung sendiri juga harus memberikan keterangan yang jelas dan jujur tentang objek dipertanggungkan. Prinsip ini merupakan tindakan untuk mengungkap semua fakta dari objek yang diasuransikan, baik yang diminta ataupun tidak, secara lengkap dan akurat. 3. Indemnity sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 252, 253 dan 278 KUHD, maka pihak penanggung akan menyediakan dana kompensasi agar si tertanggung dapat berada dalam posisi keuangan sebelum terjadi peristiwa tertentu yang mengakibatkan kerugian tersebut. 4. Proximate cause, penyebab yang menimbulkan kejadian suatu akibat tanpa ada intervensi dari sesuatu. 5. Subrogation, setelah klaim dibayar maka ada pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung. Prinsip ini diartikan sebagai penyerahan hak menuntut atau menggugat dari tertanggung kepada penanggung, maka ketika jumlah ganti rugi sepenuhnya sudah digantikan oleh penanggung, dasar hukum prinsip ini dapat dalam pasal 284 KUHD. 6. Contribution atau penanggung memiliki hak untuk mengajak penanggung yang lain untuk menanggung bersama-sama, namun kewajiban memberikan indemnity terhadap tertanggung tidak harus sama. Prinsip ini terjadi jika ada double insurance sebagai diatur dalam pasal 278 KUHD, yakni jika dalam satu-satunya polis ditandatangani oleh beberapa penanggung. Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi. Walaupun polis belum diterbitkan, penutupan asuransi dalam praktiknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau telah ditandatanganinya kontrak sementara atau cover note dan dibayarnya premi. Lanjutkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka penanggung atau perusahaan asuransi wajib untuk menerbitkan polis asuransi. Seluruh ketentuan mengenai asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Whiteboard Fund Comhandle 1838 yang memuat peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi hasil bumi, serta asuransi jiwa. Selanjutnya terdapat juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. 2. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1249 garing KMK.013 garing 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha
di bidang asuransi kerugian KMKRI ini KMKRI nomor 1250 garing KMK titik 013 garing 1988 tentang usaha asuransi jiwa. Demikian pemaparan singkat dari saya mengenai asuransi sebagai salah satu jenis industri keuangan non-bank. Kami berharap semua penonton dan pendengar dapat mengambil sebuah pembelajaran yang sangat berarti, dan saya berharap dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada ketidaksempurnaan. Salam hormat dari saya, Afdal SH.